Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Mardiana dengan NIM 630102101131. Saya berasal dari program studi perbankan syariah semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan ibu pemilik toko kelontong di dekat rumah saya guna memenuhi tugas UAS mata kuliah ekonomi manajerial. Perkenalkan, nama saya Evi Mardiana. Saat ini saya kuliah di Universitas Islam Negeri Salatiga, program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai toko yang sedang ibu jalankan guna memenuhi tugas UAS saya mata kuliah ekonomi manajerial. Baik, langsung saja ya Bu, boleh Ibu memperkenalkan diri? Nama saya Umi Hadianti, alamat Bapak RT 3 Baik, langsung saja ya Bu. Bisa diceritakan mengenai alasan membuka toko ini tuh gimana awalnya Bu? Alasan saya jualan ini pertama saya kan kerja di pabrikan, di hari tua saya itu harus di pabrikan terus. Jadi alasan saya memutuskan keluar dari pabrik biar ada pemasukan Di hari di hari tua. Terus kira-kira sudah berapa lama menjalankan bisnis ini? Kira-kira sudah 14 tahun. Lama ya Bu? Ya. Terus kira-kira jam operasionalnya itu gimana Bu? Jam operasionalnya itu selesai pekerjaan, kan aku rumah tangga ya, jadi saya menyelesaikan pekerjaan di rumah dulu, habis itu selesai baru jualan. Tutupnya itu sampai jam sekitar jam 10. Kira-kira produk apa saja yang dijualkan di toko ini? Produknya pertama jualan itu saya jus sama lotek gitu, sama goreng-goreng. Terus sekarang nambah snack. Baik itu alhamdulillah kan ya, itu jualan es, hasilnya yang lumayan untuk ditabung, kalau itu biar maju usaha saya itu buat beli jajanan yang lainnya, beli makanan yang lainnya, biar nambah hasilnya. Kalau produk yang paling laris apa Bu? Untuk paling laris ini ya itu jus sama jajanan-jajanan gitu, sama jajanan anak dan lotek, jus. Kira-kira produk yang permintaannya itu meningkat secara musiman apa? Secara musiman itu ya apa ya es itu Musimannya Bu? musiman, kalau hujan nanti kan ya Agak turun. agak turun gitu. yang musiman ya yang goreng-goreng itu kan hangat, itu kan nggak ada musiman ya. Iya. Terus bagaimana cara menentukan produk yang dijual di toko? Menentukan produk yang dijual Jadi sesuai kayak permintaan pembeli gitu baru disediain. ya, kita sudah usaha sudah menyediakan ya, tapi ada permintaan pembeli itu apa ya, saya harus usaha mencarikan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kan ini harga di pasar kan kadang naik turun, dan kira-kira seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap penjualan produk ini? Kalau toko untuk kenaikan harga apa penurunan ya sangat pengaruh ya, tapi itu kan yang bahan pokok kan pastinya masih tetap lah. Soalnya bahan pokok mau nggak mau ya tetap harus dikonsumsi ya. Iya. Biasanya permintaan suatu barang itu turun
harganya itu terjadi pada produk apa? minyak goreng. Atau minyak goreng? Minyak goreng itu kan bisa dikurangi, tapi kalau bahan pokok kayak beras itu kan tidak bisa Iya. dikurangi. Tapi nak minyak bisa. Kalau cara ibu merespon perubahan permintaan pelanggan terhadap produk yang berbeda gitu gimana? Maksudnya ibu kan saya ada berbagai produk mie instan, nah pelanggan minta produk A tapi ibu tuh nggak punya gitu. Ya saya berusaha semaksimal mungkin ya, sebisa aku berusaha untuk mencarikan, itu kan saya carikan gitu. Selanjutnya itu apakah ada produk yang tetap laris terjual meskipun harganya naik? Kayak tadi ya bahan pokok itu tadi ya. Bahan pokok walaupun naik harganya enggak, tapi tetap membeli ada, yaitu ada beras kayak mie itu ya ada perubahan harga loh kadang itu, tapi tetap itu ada perubahan. Kalau mie Iya. beras. Menurut ibu faktor apa saja yang paling mempengaruhi permintaan produk di tokonya itu? Mempengaruhi faktor apa saja, kayak misalnya pendapatannya dari si pembeli, misalnya kalau gajian itu nanti permintaan di toko itu jadi meningkat atau Kalau di sini itu kalau orang gajian ya, tiap orang gajian itu malah nggak beli di warung sini ya, nggak otomatis malah seperti anak-anak kos ya, kalau sini kan anak kos malah ke pelayan gitu. Nanti kalau nggak tahu kan anak muda kan kebanyakan, kalau di sini memang anak-anak muda, kalau ya ibu-ibu juga ada, tapi kebanyakan kan di sini anak kos, anak kerja itu di pabrik itu malah agak berkurang, malah nggak di sini gitu. kalau tapi misalnya kan ibu kan jualan jus, nah itu cuaca mempengaruhi nggak bu? Kalau jus ya ada apa mengaruhi ya, Iya. mengaruhi itu ada mengaruhi. Hujan kan musim dingin Iya. juga Berkurang. Apakah barang substitusi mempengaruhi permintaan ibu? Misalnya kalau misalnya ibu menyediakan kopi, tapi waktu itu tuh kopinya baru habis, terus langsung kembali memutuskan untuk beli jus itu pernah? pernah. Jadi ya mempengaruhi deh. Bagaimana persaingan dengan toko lain mempengaruhi permintaan di tokonya itu? Pengaruhnya besar apa enggak? Pesaing ya pengaruh, ada pengaruhnya, tapi ya biasa aja. Iya. Apakah ibu perlu menyesuaikan harga terhadap tindakan dari pesaing? Saya tetap harga tetap nggak saya nggak merubah harga, tetap saya yang jual harga itu ya saya sesuai titik itu saja. Apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan permintaan produk di tokonya ibu? Jual saya Iya. Ramah mungkin ya bu. ya mungkin saya harus ramah ya, Kan harus ada pembeli, harus ramah, Iya. melayani yang cekapah apa ya, Betul, ya. harus cepat gitu loh. Terus tadi ibu juga menyebutkan menyediakan produk yang diminati pelanggan ya. Ketika nggak ada langsung besoknya dicari. ya itu harus carikan. Oh ya itu Pak, ada yang tanya itu terus itu saya bisa cari. Terus bagaimana caranya ibu untuk mengantisipasi perubahan permintaan pelanggan? Dengan apa? Misalnya dengan inovasi ya bu. Saya kan dulu ibu bilangnya buat jus, tapi kan baru pakai plastik. Sekarang udah pakai. Nah itu saya untuk mencari apa ya, Press-pressan itu ya itu segel gelas itu Iya. untuk biar meningkat itu penjualannya itu dilakukan gitu ya. Apakah ibu pernah melakukan survei pelanggan mengenai produk yang mereka inginkan dibutuhkan? maksudnya Pernah survei nggak ibu? Ya kayak pengamatan aja sekilas gitu. Pernah mengamati yang dibutuhkan? itu pernah ya itu kalau beli yang dicari itu terus itu ya saya berusaha untuk
mengurangi permintaan pelanggan untuk produk yang tidak tersedia. Tadi udah dijelaskan. Ya, Iya. Terus bagaimana kondisi ekonomi secara umum mempengaruhi permintaan produk di toko ibu? Kayak misalnya ketika pendapatan meningkat, terus penjualannya juga meningkat gitu. jadi ekonomi saya itu Ekonomi dari pelanggan. Ya enggak? Biasanya sih iya, biasanya kan ya itu, tapi di punyanya itu kayaknya nggak berlanjut. ya bisa Tadi kan anak ya anak kosnya ya itu cuma itu apakah pandemi itu mempengaruhi permintaan di tokonya ibu? sangat sangat mempengaruhi. Gimana itu bu? Ya kan terus itu ya susah usaha meningkatkan usaha saya itu kan susah gitu loh, gimana ya kan pandemi kan Ditutup semuanya, nggak boleh. jadi mau usaha susah. Jadi itu saja bu, terima kasih atas wawancaranya kali ini. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Ya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan di toko kelontong milik Ibu Tumi, dapat disimpulkan bahwa permintaan itu akan terjadi ketika seorang konsumen itu memiliki keinginan dan kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Berdasarkan wawancara tadi juga dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama yaitu mengenai harga barang itu sendiri. Yang kedua mengenai pendapatan dari konsumen. Yang ketiga selera konsumen. Dan yang keempat harga barang lain seperti barang suplemen, barang substitusi, dan juga barang komplementer. Berdasarkan bunyi hukum dari permintaan, yaitu ketika harga suatu barang atau jasa itu mengalami peningkatan, maka jumlah permintaan akan suatu barang itu akan menurun. Begitupun sebaliknya, ketika harga suatu barang itu turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Hal ini terjadi juga pada toko kelontong milik Ibu Tumi, yaitu ketika harga suatu barang itu mengalami peningkatan, maka jumlah yang diminta akan semakin menurun. Contohnya adalah kenaikan dari minyak goreng. Dan begitupun sebaliknya, ketika harga suatu barang itu mengalami penurunan, maka jumlah yang diminta konsumen itu akan semakin meningkat. Sehingga kurva permintaan itu memiliki hubungan terbalik antara quantity dan juga price. Sehingga kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.